Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa wa 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa cahaya hati itu bersumber daripada cahaya Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin kita telah membahas tentang 4 jenis hati, 4 perkara yang meracuni hati, bahkan bisa membuat hati mati. Dan juga kita bahas tentang keadaan atau tanda-tanda hati, tentang 3 tanda hati yang Allah berikan cahaya. Minggu kemarin yang kita bahas pula tentang 4 tingkatan-tingkatan batin dalam hati. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin jika ditanya orang, apa sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, mungkin kebanyakan kita akan menjawab ialah membaca Quran, istighfar, sholat malam, zikir dan lain sebagainya. Padahal ada sesuatu yang lebih sangat bermanfaat bagi hati. Nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati kita selain daripada zikir, sholawat, membaca Quran dan lain sebagainya. Ada satu hal yang paling bermanfaat bagi hati kita. Jadi ini pernah dikatakan oleh salah seorang Syekhul Mursid dari Tariqah Saziliyah dari kota Mesir, Syekh Muhammad. Kata beliau mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang lebih sangat bermanfaat bagi hati. Apa kata beliau? Kata Syekh Muhammad tadi, sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati ialah khalwah. Khalwah disertai dengan tafakkur. Khalwah disertai dengan tafakkur. Ini yang sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati ialah khalwat yang disertai dengan tafakkur. Kata-kata Syekhul Mursid Tariqah Saziliyah dari kota Mesir ini sama persis dengan kata-katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Jadi mungkin beliau itu mengutip kata-kata hikmahnya daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau. Di hikmah beliau yang ke-12. Jadi kalau kita punya kitab Hikam,
ada hikmah yang ke-12 daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Ma nafa'al qalba misla khalwa yakunu biha midana fikrah. Kalau kita buka kitab hikam, di hikmah yang ke-12 Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan, ma nafa'al qalba misla khalwa yakunu biha midana fikrah. Kata Ibnu Athaillah, ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati seumpama khalwah, berasing. Arti asal khalwah ini berasing diri, kita menyendiri, berasing diri, namanya khalwah. Namun disertai dengan tafakkur. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati selain daripada khalwah yang disertai dengannya fikrah, tafakkur. Yakunu biha midana fikrah. Jadi menyendiri bukan sekedar menyendiri, namun dibarengi dengan khalwah. Ini dinyatakan langsung oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, jadi mungkin pendapat Syekhul Mursyid Thariqah Sajidiyah di Kota Mesir ini sama persis dengan hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan memang tafakkur ini tidak bisa dianggap sepele. Amal yang luar biasa tafakkur ini. Bahkan disebutkan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita setahun ibadah, tafakkur sesaat lebih afdal, lebih baik daripada ibadah setahun. Dan di dalam Al-Quran pun kalau kita lihat di surah Ali Imran ayat 191, ini tafakkur ini derajatnya setelah zikir. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berzikir berdiri, berduduk, berbaring, dan bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Jadi ada ikatan antara zikir dengan tafakkur. Bahkan zikir saja belum cukup kalau tidak dibarengi dengan tafakkur. Yazkurullah, ini orang yang berzikir, baik berdiri, berduduk, berbaring, dia selalu berzikir. Namun belum sempurna zikirnya tanpa tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Uzlah ini atau berasing ini sebenarnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di Quran pun menyebutkan beberapa cerita uzlah ini, berasing. Berasing diri ini Al-Quran menyebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran itu pernah menyebutkan tentang khalwahnya daripada Nabiullah Ibrahim. Allah ceritakan dalam Quran surah Maryam ayat 48. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku uzlah Nabi Ibrahim. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Jadi di surah Maryam ayat 48 Allah itu menceritakan uzlahnya Nabi Ibrahim. Di Quran pun menyebutkan cerita uzlah. Nabi Ibrahim itu pernah uzlah, aku berasing diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Beliau berasing. Dan aku berdoa wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Tuhanku, asa aku nabi doa ya rabbi syaqiyya, agar aku dengan doaku kepada Tuhanku yang tidak rugi. Jadi beliau menguzlah daripada kaumnya dan apa yang disembah kaumnya. Allah abadikan cerita uzlah Nabi Ibrahim di surah Maryam ayat 48. Begitu juga kalau kita lihat uzlahnya Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi di ayat 16. Ini uzlahnya Ashabul Kahfi.
Pemuda-pemuda yang uzlah berasing diri dari sebuah raja yang zalim, mereka pergi suatu tempat. Ini Allah abadikan di Quran surah Al-Kahfi di ayat 16, menceritakan uzlahnya Ashabul Kahfi yang dibarengi dengan anjingnya yang bernama Kitsmir. Jadi dia uzlah bareng sama anjingnya Kitsmir. Dan anjing Kitsmir inilah yang nantinya di akhirat masuk ke surga bersama Ashabul Kahfi. Kan uzlah mereka, 7 orang uzlah, disertai ada 1 ekor anjing. Namanya Kitsmir, nama anjingnya. Kitsmir. Ini anjingnya Ashabul Kahfi. Dan ini anjing yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di surga pun ada anjing nanti. Anjing milik Ashabul Kahfi. Ini isyarah apa? Seekor anjing pun kalau berteman dengan orang yang baik akan jadi baik. Ini anjing sesuatu binatang yang najis mughalladhah. Karena mau berteman mengikuti Ashabul Kahfi, Allah jadikan dia masuk pula ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isyarah kepada kita bahwa hati-hati memilih teman. Kalau teman kita baik akan membawa kepada hal yang baik. Teman kita buruk akan membawa kepada yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun yang perlu kita pahami, ada sedikit perbedaan antara khalwah. Ada perbedaan antara kita khalwah dengan uzlah. Uzlah dan khalwah. Uzlah ini ialah berasingnya diri dari nafsu dan yang mendorong nafsunya, hampir sama maknanya. Khalwah dan uzlah itu menyendiri, hampir mirip. Uzlah dengan khalwah. Jadi hampir sama, sepintas, tapi ada perbedaan antara uzlah dengan khalwah. Uzlah ini berasingnya diri daripada nafsu dan yang mendorong nafsu. Daripada nafsu dan yang mendorong nafsu. Misalnya di tempat tersebut ada tempat maksiat, ada karaoke-nya, ada diskotiknya, seseorang itu menghindar dari demikian, itu namanya uzlah. Sedangkan khalwah itu berasingnya seseorang daripada penyimpangan-penyimpangan akidah. Kan misal di kampung itu ada ajaran-ajaran sesat, misal ada ajaran yang mengatakan Tuhan dalam dirinya, ada yang mengatakan ajaran Tuhan ada di mana-mana. Berasingnya kita daripada itu namanya khalwah. Uzlah dan khalwah ini hampir mirip perbedaan antara uzlah dan khalwah. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Majmu'atur Rasail. Di perbedaan ini, khalwah uzlah ini, Majmu'atur Rasail, kadang Imam Ghazali menyebutkan perbedaan antara uzlah dan khalwah. Jadi kalau khalwah ini kita menyendiri, berasing daripada akidah-akidah, penyimpangan akidah. Kita berasing diri daripada penyimpangan-penyimpangan akidah. Kan sekarang ramai macam-macam ajaran. Bahkan Nabi katakan, "Sataftariku ummati ala," bercerai-berai umatku di Nabi atas 73 golongan. 73. 72-nya di neraka, 1 saja yang dalam surga. Kalau orang Yahudi tercerai-berai 71. Kalau orang Nasrani tercerai-berai 72. Orang Islam malah paling banyak 73. Orang Islam malah paling banyak 73. 72-nya kata Nabi di neraka. Cuma 1 yang di dalam surga, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Riwayat Imam Tirmidzi, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Selamat itu siapa? Aku yang ada sahabatku di sana. Ini banyak sudah macam-macam ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan 72 aliran. Jadi ada yang mengatakan Tuhan itu di dalam dirinya.
Ini tuh kalau istilah orang itu wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti kalau sekarang. Padahal itu pahamannya bukan Allah dalam dirinya, namun wahdatul syuhud. Ini jelas menyimpangnya. Ada lagi aliran yang mengatakan di mana Tuhan, di mana-mana Anda. Itu ajarannya Mujassimah. Itu aliran yang mengatakan Tuhan itu di mana-mana ada. Nah, jadi hati-hati, Tuhan itu intinya tidak pakai jisim atau benda. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan masa. Jadi ketika kita berasing daripada ajaran-ajaran demikian, itu namanya khalwah. Ada lagi yang mengatakan kalau uzlah ini metode mensucikan hati dan jiwa, sedangkan khalwah ini metode mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada perbedaan. Ada mengatakan khalwah ini, uzlah ini metode mensucikan hati dan jiwa, sedangkan khalwah metode mensucikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perbedaan sedikit. Banyak para ulama yang membedakan, meskipun sepintas sama antara khalwah dengan uzlah, hampir mirip maknanya, intinya menyendiri atau berasing, tapi ada perbedaan tipis, hampir mirip. Mana fa'al qalba misla uzlah yakunu biha mitan fikrah. Ini pun ada perbedaan. Kalau sepintas kita membaca kamus itu hampir mirip, artinya berasing. Namun ada perbedaan sedikit antara khalwah dengan uzlah tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun ada juga pendapat ulama yang mengartikan uzlah atau khalwah ini, mereka mengartikan berbeda. Bahkan mereka menantang pendapat yang pertama. Jadi ada arti uzlah itu bukan berasing, namun malah bermasyarakat dan membenarkan masyarakat. Bagaimana masyarakat akan jadi benar. Jadi ada pendapat ulama dua. Uzlah ini, khalwah ini ada yang mengartikan malah bermasyarakat, namun malah membaguskan akidah-akidah masyarakat. Dua-duanya ini punya dalil atau argumentasi yang sama-sama kuat. Dalilnya juga sama-sama kuat. Yang mengatakan khalwah uzlah ini menyendiri, itu dalilnya juga ada. Al-Quran tadi di surah Maryam 48. Namun ada juga dalil yang mengatakan malah khalwah atau uzlah ini itu malah bermasyarakat. Namun kita diberi tugas amal ma'ruf nahi mungkar. Itu Ali Imran ayat 104. Ali Imran di ayat 104. Ini ayat Quran menyuruh kita untuk amal ma'ruf nahi munkar. Wala takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu disuruh Ali Imran 104. Disuruh jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh dengan ma'ruf, mencegah dengan munkar. Ini pun perintah Al-Quran 104. Bahkan di 110-nya Ali Imran juga demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian sepaling baik umat. Sepaling baik umat dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang menyuruh dengan kebaikan, dengan ma'ruf, mencegah kemungkaran dan beriman dengan Tuhan. Jadi dalil kelompok yang kedua pun banyak di Quran. Intinya dua pendapat ulama ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Uzlah dan khalwah ini sama-sama benar. Tapi ada sedikit perbedaan. Di keduanya punya argumentasi sama-sama kuat, dalilnya sama-sama Al-Quran. Namun kedua pendapat ini ada memiliki dua kebaikan dan juga dua kekurangan. Ada dua kebaikan dan kekurangan. Kebaikan pendapat yang pertama, yang menyendiri tadi, yang berasing diri, pendapatnya kebaikannya apa? Dia menyelamatkan dirinya daripada maksiat. Kebaikan kelompok yang kedua, dia diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan umat.
Jadi ada punya kebaikan, dua pendapat. Namun dua pendapat ini pun juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, pendapat yang menyendiri berasing diri ini kekurangannya seolah-olah seperti pengecut yang lari. Pendapat yang pertama juga banyak kekurangan, seolah-olah seperti pengecut yang lari yang tidak peduli keadaan umat. Kekurangan kelompok yang kedua pula yang bermasyarakat ini, kekurangannya apa? Dia memiliki risiko. Dia memiliki risiko berat, risiko yang besar bagi keselamatan dirinya dan juga keluarganya. Jadi sama-sama memiliki kekurangan, sama-sama memiliki kelebihan. Namun yang perlu diperhatikan sebelum khalwat ini, sebelum uzlah ini, itu ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Agar apa? Sesuai makna tadi, mana fa'al qalba misla uzlah yakunu biha misal fikrah, atau mana fa'al qalba misla khalwah yakunu biha misal fikrah. Uzlah khalwah itu hampir mirip. La'ala sawab di hikam pun mana fa'al qalba misla uzlah, bukan khalwah yakunu biha misal fikrah tadi. Yang mirip antara ghazwah dengan khalwah tadi. Namun ada syarat satu hal yang penting kita perhatikan. Sebelum uzlah ini ada syarat, sebelum khalwah ini ada syarat yang harus kita penuhi. Agar apa? Agar tidak memberi mudarat kepada diri kita. Bisa kita lihat kitab Ihya Ulumuddin di juz kedua. Di sana disebutkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahwa syarat utama sebelum uzlah atau khalwah ini, syarat utamanya apa? Harus dulu mendalami atau mempelajari ilmu syariat. Barulah uzlah, barulah khalwah. Jangan ilmu syariat belum dalam, belum paham, khalwah atau uzlah. Ini berbahaya. Nah, jadi di kitab Ihya Ulumuddin di juz kedua dikutip perkataan Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa sebelum kita hendak uzlah, hendak khalwah, syarat utama sebelum demikian harus mendalami, memperkuat ilmu fikih atau ilmu akidah, ditambah ilmu akidah. Kenapa? Dikhawatirkan akan menjadi mudarat kepada dirinya. Dan ini terjadi dalam realita kehidupan kita. Di daerah kami di Barabai pun pernah terjadi ada seseorang yang mengaku jadi nabi, dan ulun pribadi pernah menemui beliau mempertanyakan kenapa berani mengaku dirinya sebagai nabi. Jawabannya apa? Orang ini dulunya rutin sholat berjamaah, rutin. Namun sayangnya tidak belajar atau mendalami ilmu syariat dan ilmu akidah. Lalu orang ini khalwat atau uzlah ke tempat misalnya menyepi ke tengah hutan, mulai pondokan, ibadah di hutan. Tiba-tiba beliau itu ditemui sebuah cahaya yang terang, mengaku Jibril. Dan cahaya tadi mengatakan ikam, bahwa ikam kok angkat daripada Nabi terakhir. Nah, jadi pengakuan beliau ini bukan tanpa sebab, karena ketika khalwat tadi datang cahaya mengatakan mengaku malaikat Jibril dan mengangkat Sidin jadi nabi. Nah, ini kalau khalwat ada ilmu, percaya Sidin, esok harinya ampi khalwat ke tengah umat mengatakan aku nabi terakhir. Nah, ini bahayanya orang yang ada ilmu tapi khalwat.